Tak ada yang lebih menakutkan selain berhadapan dengan dirimu sendiri di depan cermin. Karena cermin bukan hanya sekedar benda yang memantulkan wajah, tapi juga gerbang tipis yang memisahkan kita dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ada legenda yang berbisik tentang seorang wanita penuh dendam yang akan datang bila namanya dipanggil. Hanya dengan lilin, kegelapan, dan 3 penyebutan, ia akan muncul. Bukan untuk menyapa, tapi untuk menjemput. Inilah kisah yang membuat siapapun ragu untuk kembali menatap cermin dalam gelap. Karena sekali bayanganmu tersenyum tanpa kau hendaki, itulah awal dari akhir segalanya. Bloody Mary. Inilah petaka, pesan tak kasat mata. Cuma di sini bayangan tak mau pergi. Dari situlah petaka mulai mengikuti. Permainan pemanggil arwah. Malam itu, 3 orang remaja sepakat untuk menginap di rumah nenek salah satu dari mereka. Rumah itu besar, tua, dan sudah lama ditinggali sendirian oleh nenek. Di salah satu sudut rumah, ada kamar mandi dengan sebuah cermin besar yang konon sudah ada sejak zaman Belanda. Cermin itu berbingkai kayu tua, sedikit retak di sisi kanannya, dan entah kenapa selalu terasa dingin ketika disentuh. Riri, yang pemilik rumah, bercerita pada 2 temannya, Lani dan Tio, tentang sebuah permainan yang dulu sering mereka dengar, tapi tak pernah benar-benar mereka coba. Permainan memanggil arwah yang dikenal dengan nama Bloody Mary. Awalnya, mereka hanya tertawa kecil, menertawakan kebodohan sendiri. Tapi, rasa penasaran anak remaja memang lebih besar dari rasa takut. Dengan penuh keberanian, mereka sepakat mencoba. Sekitar pukul 11:30 malam, mereka masuk ke kamar mandi itu. Lampu dipadamkan, hanya sebuah lilin kecil yang menyala diletakkan di tepi wastafel. Cahaya lilin bergetar, menyorot wajah mereka yang tampak samar-samar di depan cermin. Riri memegang tangan kedua temannya, berbisik gugup. Ingat, jangan ketawa, jangan teriak. Sebut namanya 3 kali. Kita cuma coba sebentar. Lalu bersama-sama mereka mengucapkan namanya 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Awalnya tidak ada yang terjadi. Hanya ada pantulan wajah mereka yang sedikit terdistorsi oleh bayangan cahaya lilin. Tapi semakin lama, Lani mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Bayangannya di cermin tidak bergerak sesuai dengan dirinya. Saat ia menunduk, bayangan di cermin tetap menatap lurus dengan mata kosong. Riri yang berdiri di tengah tiba-tiba terdiam. Matanya membelalak menatap cermin. Bayangan dirinya tersenyum lebar. Padahal bibirnya sendiri gemetar ketakutan. Senyum itu semakin melebar. Pipinya seperti robek. Giginya terlihat seolah bukan manusia. Stop, stop, udah jangan main, teriak Lani sambil mundur. Tapi bayangannya tetap diam di cermin, menatapnya dengan wajah dingin. Tio yang awalnya berlagak berani, mendekat, mencoba menyentuh permukaan kaca. Saat jarinya menempel, ia merasakan dingin menusuk yang berbeda, seperti ada napas dari balik kaca. Dan tiba-tiba, cermin itu mulai retak dari ujung kanan atas. Dari celah retakan, menetes cairan merah pekat yang langsung jatuh ke wastafel. Lalu,
terdengar bisikan lirih. Suara perempuan serak yang menggumam, "Kalian sudah memanggilku." Lani menjerit histeris, lalu berlari ke pintu, berusaha membuka. Tapi pintu kamar mandi terkunci rapat meski diputar berkali-kali. "Buka! Tolong buka!" teriaknya panik. Riri mencoba menahan tangis, sementara bayangan mereka bertiga di cermin kini berdiri kaku, tak lagi mengikuti gerakan asli. Semua bayangan itu hanya tersenyum lebar. Cahaya lilin bergetar semakin liar hingga hampir padam. Saat itu, dari dalam cermin muncul sepasang tangan pucat, panjang, dengan kuku hitam tajam penuh darah. Tangan itu meraih bahu Riri dan menariknya keras ke arah cermin. Riri menjerit, tubuhnya setengah masuk ke dalam kaca, sementara Tio berusaha menariknya kembali. Tapi semakin keras ia menarik, semakin kuat pula tarikan dari dalam cermin. Dari balik kaca, perlahan terlihat wajah wanita pucat dengan rambut panjang basah, kulit pucat membiru, dan mata hitam kosong. Ia mendekat sambil berbisik di telinga mereka bertiga, "Bloody Mary." Lilin tiba-tiba padam. Ruangan gelap gulita. Jeritan Riri menggema, lalu mendadak menghilang. Saat lampu akhirnya menyala kembali, entah bagaimana Riri sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanya Lani dan Tio yang jatuh terduduk di lantai, gemetar, menangis, dan tak sanggup berkata apa-apa. Di lantai, ada noda darah mengalir kecil menuju kaki cermin. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi berhasil didobrak dari luar oleh nenek Riri. Saat pintu terbuka, ia menemukan hanya ada Lani dan Tio di dalam. Wajah mereka pucat, mata kosong. Cermin itu kini retak parah, seperti habis dihantam keras, tapi tetap utuh menggantung di dinding. Riri hilang, tak pernah ditemukan. Dan yang lebih menakutkan, beberapa malam setelah kejadian itu, nenek Riri mengaku sering mendengar suara cucunya memanggil dari kamar mandi. Suara lirih yang terdengar jelas. "Nek, aku di sini. Tolong aku keluar." Tapi siapapun yang menatap cermin itu terlalu lama akan melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di belakang mereka, tersenyum dengan wajah penuh darah. Karena sekali nama Bloody Mary dipanggil, ia tak hanya datang, tapi akan menetap. Sejak malam itu, cermin di kamar mandi rumah nenek Riri ditutupi oleh kain putih. Tak ada satupun anggota keluarga yang berani mendekat. Namun kadang, di tengah malam, kain itu terlihat bergerak sendiri, seperti ada sesuatu dari dalam yang ingin keluar. Lani dan Tio tak pernah benar-benar sembuh. Mereka jarang bicara, tatapan kosong, seolah setengah jiwa mereka masih tertinggal di balik cermin. Dan sesekali, mereka berdua mengaku mendengar suara Riri berbisik. Bukan dari mimpi, tapi dari permukaan kaca yang ada di kamar mereka masing-masing. Suara itu selalu sama. "Aku sudah di sini, sekarang gantian kau yang lihat ke cermin." Dan konon, legenda Bloody Mary tak hanya hidup di rumah itu. Siapapun yang pernah membaca kisahnya akan membuka sedikit pintu bagi Mary untuk kembali. Jadi, kalau kamu mendengar ini sendirian di ruangan dengan cermin di dekatmu, jangan menatapnya terlalu lama. Karena siapa tahu, bayangan yang tersenyum balik padamu bukanlah milikmu. Cermin memang jujur, tapi kejujurannya bisa menjadi kutukan. Ia memperlihatkan wajahmu, bayanganmu, bahkan sisi yang tidak ingin kamu lihat. Dan jika malam ini kamu masih berani menyebut namanya, ingatlah satu hal, mungkin yang menatap balik dari cermin itu bukan lagi dirimu. Pertanyaannya, masihkah kamu berani menyalakan lilin, berdiri dalam gelap, dan memanggil nama Bloody Mary? Hanya untuk memastikan apakah kamu masih sendiri.